Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali sore ini di hari ke-13 Ramadan, kami dari PAPDI Depok bisa berkumpul dalam acara ngabuburit dengan topik kita kali ini yaitu puasa Ramadan bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Semoga di bulan Ramadan kali ini Bapak dan Ibu sekalian bisa berpuasa dengan lancar dan juga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk topik kita kali ini, gitu, sore ini kita akan membahas mengenai puasa bagi lansia di masa pandemi dengan narasumber kita, yaitu Dr. Resna Murti Wibowo, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dr. Resna? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Iya, Dok. Ini Assalamualaikum. kan Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Dok, gimana nih Dok di era pandemi Dok? Ini sudah tahun kedua ya Dok ya kita berpuasa di era pandemi COVID nih Dok. iya, tahun 2 harus seperti ini ya. Betul Dok, masih Mm-mm. masih cukup ini ya Dok ya. Harus pakai APD lengkap dengan berpuasa juga ya nih Dok. Semoga sehat-sehat Iya, selalu ya Dok. Alhamdulillah insya Allah. Walaupun nggak kurus-kurus ya, walaupun pakai APD lengkap sebenarnya. Iya Dok, Mm-mm. betul betul Dok. Dok, kita akan langsung mulai bincang-bincang kita aja ya Dok ya. Karena kan ini juga Ya, mungkin Bapak dan Ibu di rumah udah penasaran nih Dok, bagaimana sih kiat-kiatnya lansia untuk berpuasa di bulan Ramadan kita kali ini ya Dok ya. Nah, Dok, mm-mm. kalau misalnya nih, ini kan topiknya tentang lansia yang berpuasa. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Dok, antara lansia yang berpuasa dengan dewasa pada umumnya yang berpuasa? Kenapa sih ini merupakan hal yang khusus gitu, Dok? Dibahas gitu. Ya, ya. Jadi memang sebenarnya untuk lansia yang berpuasa dengan dewasa yang berpuasa mempunyai perbedaan. Dalam artian kalau kita lihat usia lanjut itu biasanya kita sebutkan di atas 60 tahun ya, dia sudah mempunyai beberapa gangguan fungsi. Jadi yang pertama bisa mengalami penurunan fungsi pada organ, mengalami gangguan mental secara mental bukan mental seperti sakit jiwa ya, tetapi gangguan mental psikis karena sudah mempunyai gangguan keterbatasan, kemudian finansial ekonomi, kemudian penyakit bawaan, ya, kemudian ada keterbatasan-keterbatasan aktivitas, sehingga ada beberapa hal yang untuk lanjut usia itu harus kita evaluasi gitu. Nanti kalau dia kata mau puasa, bagaimana dok? Bapak ibu saya kuat nggak ya? Jangankan bapak ibu merasa kuat, tapi pada saat kita hidup sehari-hari kan biasanya makan aja kok sedikit sekali gitu. Pada saat sahur nanti malah makannya nggak cukup, atau memang pada saat nanti mau buka puasa malah dia cenderung makan seadanya, makan gorengan saja gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus memang kita perhatikan atau kita evaluasi supaya tidak menjadikan seorang lansia itu jatuh ke arah yang lebih buruk. Itu yang paling penting gitu ya. Itu perbedaan utamanya. Adapun memang nanti harus kita lihat bagaimana pada saat dia berpuasa atau melanjutkan ibadah puasa itu adakah keterbatasan, pola makan sahurnya bagaimana, kemudian asupannya apa saja, ya kemudian bagaimana cara menjalankan aktivitasnya pada saat berpuasa, pada saat berbuka puasanya itu apa saja yang perlu diperhatikan, ya kemudian model buka puasanya apa saja, nanti bisa dikupas tuntas sebenarnya ya di apa lansia pada masa puasa Ramadan di pandemi COVID gitu. Ya itu mungkin dok, Nah, yang itu paling utama. Menarik sih sebenarnya kalau menarik, lanjut usia. menarik banget Dok. Iya, sangat menarik nih Dok. Karena kan kita Ya, pikirnya oh lansia sama dewasa sama-sama aja gitu ya. Ternyata dari dasarnya aja tuh mereka sudah berbeda ya Dok ya. Jadi perlu perhatian khususnya di ya, yang tadi itu Dok. Nah Dok, kalau misalnya nih lansianya itu sehat-sehat saja ya selama ini bisa aktivitas biasa, terus diketahui juga tidak ada penyakit kronis gitu ya Dok. Nah sebenarnya adakah yang harus diperhatikan nih dok selama lansia tersebut berpuasa? Tadi kan dokter udah menyampaikan bahwa ini nih lansia bisa saja pola makannya sebenarnya sudah ada masalah gitu loh. Nah selama proses berpuasa ini misalnya dari sahur sampai berbuka terutama nih kira-kira perlu pemeriksaan khusus nggak sih dok gitu? ya. Jadi kalau untuk lansia, misal memang dia sehat-sehat saja, kemudian dia memang ya tidak ada record untuk dia mempunyai gangguan kesehatan. Ya, terus kira-kira
Perlu nggak persiapan untuk puasa? Biasanya seorang keluarga tuh harus memperhatikan usia di atas 60 tahun, entah itu anaknya, entah itu bibinya, entah itu siapanya, gitu harus dievaluasi. Jadi yang pertama, apakah memang mereka pada saat beraktivitas sehari-hari ada keterbatasan apa enggak gitu. Ya, keterbatasan aktivitas apa enggak, jalan kaki, kemudian bagaimana cara naik turun tangganya, ataupun pada saat menggunakan baju ataupun makanan, ya, dia menggunakan seperti apa. Yang kedua, kita juga lihat asupan makannya bagaimana, tercukupi tidak, gitu loh. Kalau asupan masa bisa tercukupi, maka biasanya lanjut usia tersebut siap untuk melakukan ibadah Ramadan, ya. Yang ketiga, kita harus lihat penyakit-penyakit yang diderita. Jadi sepanjang kita bertambahnya umur, nggak mungkin onderdil pada tubuh kita tuh sama. Ya sama kayak mobil yang awalnya masih kinclong, kinyis-kinyis gitu ya, masih bagus, jalan masih bisa wit wit bunyi. Habis itu nanti pas udah 5 tahun udah nyuk nyuk udah berubah kan kita nggak tahu. Nah, setiap orang lanjut usia kemungkinan terjadi proses penurunan fungsi organ. Ya 1% per tahun setelah umur 30 atau umur 40 tahun. Jadi ada beberapa teori. Nah, biasanya kita harus evaluasi ke dokter atau enggak kita cek lah, mau cek laboratorium, mau cek tekanan darah, atau cek pemeriksaan fisik, itu perlu dilakukan untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan fisik. Ya. Setelah itu kita persiapkan mental. Ya. Seandainya memang pasien tersebut ternyata mengalami gangguan, ada tekanan darah yang tinggi, seperti ada hipertensi, ya, kemudian ada gangguan gula darah yang tinggi, atau mempunyai gangguan diabetes mellitus, ataupun ada gangguan seperti gangguan pencernaan ya, itu paling sering tuh serta gangguan pada saat beraktivitas seperti osteoartritis atau kita sering bilang pengapuran. Nah, biasanya kalau terjadi ada gangguan yang paling dominan pada lansia ini, yang paling sering ya dok ya. Jadi kan ada penyakit lain, cancer ataupun penyakit-penyakit gangguan apa namanya pada paru yang mungkin tidak aktif ya. Jadi biasanya kita harus evaluasi dahulu. Jika memang pasien tersebut atau lansia tersebut mempunyai keterbatasan dan mempunyai obat-obatan yang harus dilakukan konsumsi ya, dikonsumsi tiap hari ataupun vitamin yang dia gunakan, maka biasanya dievaluasi dahulu. Jangan sampai vitamin ataupun obat-obatan tersebut malah mencederai pada pasien atau lansia tersebut. Jadi harus dijaga kesehatannya. Yang keempat adalah kesiapan makanannya. Jadi makanannya apa model makanannya itu? Apakah dia hanya makan makanan secukupnya misalnya Dok, bapak ibu saya hanya suka makan nasi sama kecap sama telur gitu. Berarti kita harus lihat nutrisinya cukup apa enggak. Pada saat kita berpuasa, kita ada beberapa hal yang harus difokusin. Antara lain jenis makanannya. Tinggi akan serat supaya apa? Supaya perut merasa cepat lebih kenyang pada saat sahur. Ya, dia terjaga untuk kekuatan aktivitasnya nanti pada saat menjalankan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan. Ya, kemudian dia juga bisa tercukupi kekuatan untuk beraktivitas, ya seperti itu. Jadi kita harus lihat itu poin yang keempat. Nah, yang kelima, poin ini adalah poin yang harus disiapkan. Dalam artian begini, saya dok besok saya mau puasa Ramadan. Kira-kira saya siap kuat apa tidak? Pertanyaannya jadi momok dok. Jadi saya kuat apa enggak tuh kita ragu gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang ragu? Kalau ada kata kita ragu, ya bisa tidak akan bisa jalan. Maka poin nomor 5 adalah mempersiapkan mental untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau andai kata sugesti kita sudah siap Ramadan, kita sambut dengan bahagia dan ikhlas, insya Allah kita malah bisa menjalankan ibadah Ramadan, termasuk pada lansia. Ini saya dapatkan pasien usia 98 tahun, 98 tahun atau 92 tahun, datang masih berpuasa. Keluhannya apa? Keluhannya nyeri sendi lutut ya kan nggak nyambung ya. Tapi dia masih ngotot puasa ya sudah nggak apa-apa silahkan. Masih kuat luar biasa. Mungkin malah ada beberapa orang yang nggak mau puasa ya seperti itu. Jadi itu ada 5 poin penting yang setidaknya harus dievaluasi untuk pasien-pasien lansia yang mau melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, berarti kan tadi dok, yang para lansia atau keluarganya harus menyiapkan semua itu ya dok ya, jadi harus dievaluasi semua hal tersebut nih. Nah, mungkin nanti setelah misalnya ada keraguan ya dok ya dari pihak keluarga maupun lansianya, itu bisa konsultasikan dulu ke dokter. Mungkin ada beberapa orang kan ya dok yang kita ngerasanya kayaknya sehat-sehat aja nih, tapi memang dia juga tidak pernah periksa general check up rutin gitu ya dok ya. Jadi mungkin bisa juga diperiksakan gitu ke dokter. Memang dia secara fisik apakah memang murni sehat atau mungkin ada kelainan yang sedikit yang sebenarnya nanti ketika berpuasa itu bisa disupport juga dari dokter atau apa namanya orang sekitarnya ya dok ya, agar misalnya selama berpuasa para lansia tersebut tidak ada masalah gitu ya dok.
Nah, Iya, Dok, betul, kalau betul. tadi yang dokter juga bahas mengenai makanan nih, Dok, yang pada lansia untuk persiapannya puasa. Sebenarnya ada pantangan tertentu untuk makanan atau sebenarnya rekomendasi tertentu nggak sih, Dok, untuk makanan? Apalagi ini kan lagi pandemi COVID nih, Dok. Orang mungkin pengennya makan, yang banyak ya, biar nggak terserang penyakit gitu ya, Dok ya. Tapi ada nggak sih, Ya, Dok, rekomendasinya gimana nih, Dok? ya. Jadi untuk makanan pada lansia itu memang biasanya banyak banyak banget. Bahkan banyak anak-anak lansia tersebut membatasi makanan orang tua karena takut asam urat, takut sakit gula, takut darah tinggi. Yang ternyata rasa ketakutan itu akan memberikan gangguan pada lansia tersebut. Jadi kenapa? Nah, Imunitas makin turun, asam lambung makin naik, cari masalah namanya. Jadi untuk makanan, yang penting yang pertama adalah aman dan sehat, ya. Aman dan sehat dalam artian aman buat pasien tersebut. Apakah memang pasien mempunyai gula? Berarti makanan yang mengandung gula tinggi tolong hati-hati. Jangan dipantang, tapi dibatasi. Karena patokannya dibatasi, jumlah konsumsi gulanya berapa banyak. Ya, buah-buahan yang manis hati-hati. Makanan yang asin-asin pada pasien darah tinggi hati-hati, ya. Kemudian pada pasien punya gangguan lambung jangan sampai buka puasa makan santan pedas, wah keren, enak, kenyang, nasi kapau iya, gitu, wah enak, saya juga suka itu, tapi hati-hati karena anak suka, orang tua juga suka. Cari yang aman, ya. Kemudian kita juga lihat makanan itu sehat apa tidak. Jadi jangan merasa kita makan itu mahal, ya. Harganya bisa 100.000 satu porsi gitu, tapi isinya nasi, ayam goreng, kentang, sama spaghetti contohnya. Ya mahal sih memang kalau melihat untuk kemampuan yang itu terlihatnya mewah, tapi apakah gizinya cukup? Kebanyakan malah gizinya mengandung kadar lemak yang begitu tinggi. Maka sehatnya di situ asupan gizinya harus tercukupi, baik karbohidratnya, proteinnya, dan kandungan lemaknya, termasuk ingredients untuk mineralnya. Jadi jangan berlebihan. Jangan sampai cuma makan makanan yang instan ataupun makan makanan yang fast food. Perlu dipahami, Dok, makanan fast food itu biasa kita mikir makanannya kayak ayam goreng gitu ya, ayam goreng yang apa? Kentaki-kentakian gitu ya, atau memang ayam goreng, atau memang kayak makanan pizza atau spaghetti, saya nggak sebutkan merek ya. Padahal makanan instan juga ada seperti gorengan yang kita sering makan. Coba aja kalau Dok. iya. Halo. Ya, mohon maaf, Ya sepertinya di Depok ada. ya. Kita keluar beli makanan sama sambal kacang gitu kan biasanya cukup aman, sehat dan enak, Dokter. Tampak tampak halo, halo, apakah Mas Agak terputus, Dokter Esna, halo? koneksinya. Iya, masuk. Sinyalnya masuk. Iya, sekarang sudah masuk, Dok. Iya. Jadi ya seperti kita lihat makanan-makanannya yang apa namanya makanan yang sehat, aman dan sehat, kemudian didapatkan adanya pasien tersebut sudah merasakan nikmat, dia merasakan nyaman dengan makanannya dan enak. Nah, enak ini dalam artian apa? Enak ini dalam artian pasien tersebut bisa menikmati makan tersebut. Jadi makan tidak terpaksa, Dok. Pada lanjut usia, makan terpaksa tidak membuat pasien tersebut merasa nyaman. Kalau memang mau merubah, contoh, dokter saya ingin merubah orang tua saya menjadi makanannya makanan yang nasi merah gitu. Dirubahnya bertahap. Nasi merah putih dulu, baru nasi merah. Atau dokter saya ingin mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Baik, biasanya makan yang bersantan karena nasi padang gitu kan, kurangin komposisi santannya. Kemudian habis itu kita lihat lagi apakah makanannya itu bisa kita ganti dengan misal santannya kita rubah menjadi pakai kemiri gitu. Itu bisa membuat kualitas yang hampir sama, Dokter. Jadi yang penting aman, sehat dan enak gitu, Dokter. Kita hampir susah untuk membuat aman dan sehat saja tanpa kita melihat apakah lansia tersebut menikmati terhadap makanan tersebut. Karena kalau kata dia terpaksa, maka bukan membuat sugesti yang positif pada lansia, tapi membuat sugesti negatif pada lansia. Saya ini sudah waktu muda sudah sakit-sakitan, saya makan tiwul gitu, atau makan singkong, kenapa pas tua udah punya uang malah saya dibatasi makan ini itu. Jadi kita membuat dia sugesti yang bagus. Seperti itu, Dokter. Ya, betul banget, Dok. Memang kita kan sering dapat ya, Dok ya, pasien lansia itu
dia merasa dengan misalnya ada dia sakit diabetes atau misalnya asam uratnya tinggi, jadi terbatas, dia merasa makanannya sangat-sangat dibatasi gitu. Dan dia juga jadinya tidak mau makan gitu sama sekali ya dok ya. Tapi ya itu dia, Betul. sebenarnya yang penting itu komposisinya, lalu juga jumlahnya ya dok. Kadang-kadang kita bilang jumlah itu bukan berarti harus sedikit dan dipantang semua, jadi malah kekurangan nutrisi ya dok ya, kayak kurang protein, jadi justru kadang-kadang datang gitu dengan infeksi gitu ya. Nah makanya itu dia Betul, juga betul. yang penting Bapak Ibu sekalian, jadi selama berpuasa ini kita perlu menjaga asupan makan kita itu nutrisinya sudah tepat atau belum gitu ya dok. Dok kalau misalnya Ya. multivitamin itu perlu nggak dok? Nah, multivitamin. Nah, bahkan kalau kita menggunakan multivitamin, boleh, nggak apa-apa dokter. Cuman jangan berlebihan dokter. Contoh, karena memang pasien tersebut lagi pandemi COVID, kita berikan vitamin C. Vitamin C ini Ya, jadi momok nih luar biasa. Ada vitamin C 500 mg, ada vitamin C 1000 mg gitu. Tapi nggak diperhatiin kalau pasien tersebut ternyata lansianya sedang mempunyai gangguan lambung. Dok, hmm. orang tua saya nggak mau makan gitu, atau memang makanya sedikit saya kasih vitamin. Vitaminnya apa Pak? Vitaminnya vitamin C dosis 1000 mg. Nah, nggak mau makan pasiennya. Hati-hati kalau asam lambungnya jadi naik, ya asam lambung jadi naik malah bukan memberikan manfaat, menjadikan masalah gitu loh. Jadi pergunakan vitamin ini yang terukur, jangan terlalu tinggi. Contoh vitamin C cukup yang 500 mg, boleh, tetapi tidak usah setiap hari. Contoh selang-seling kayak puasa Daud. Jadi Senin, Oh ya. Rebo, Jumat gitu. Saya selalu menganjurkan ke pasien, kenapa? Karena kebutuhan vitamin C kita memang tidak sampai 500 mg, tapi pada saat pasien tersebut mempunyai gangguan sakit, maka kita membutuhkan suplementasi vitamin C yang lebih tinggi dibanding biasanya. Kemudian bisakah kita menggunakan vitamin C yang lain seperti ester C gitu? Saya nggak ngomong produk ya dok. Cuma ester C itu sudah dapat diberikan pada pasien yang safe untuk gangguan lambung. Ada vitamin yang lain kayak vitamin D untuk memperbantukan komposisi vitamin D pada tubuh kita. Di samping itu juga memang ada vitamin E untuk menjaga kelembaban pada kulit dan nutrisi, yang juga memperbaiki metabolisme pada tubuh kita. Kita bisa berikan, dok bisa nggak pakai jamu-jamuan? Oh silakan, jamu juga bisa. Jadi dalam artian begini dok, sampai pasien bingung dokter, saya pengen minum jahe merah biar seger gitu. Boleh, Ya. di dalamnya ada flavonoid ya yang membantu untuk memperbaiki pada tubuh kita dan sebagai antioksidan, sebagai stimulan imunomodulator. Ya, jadi kita bisa berikan atau kayak pegagan atau meniran. Boleh silakan di samping dengan multivitamin yang ada. Jadi kalau Anda kata mau dikombinasi silakan tapi jangan berlebihan untuk multivitamin. Seperti itu, Dok. Baik, jadi begitu ya dok ya mengenai multivitamin yang sekarang sedang naik daun selama pandemi COVID ini dok. Nah, Ya, betul. berikutnya nih dok, kalau misalnya lansia itu aktivitas nih dok, lansianya sehat lalu berpuasa. Sebenarnya ada aktivitas fisik yang dipantang nggak sih dok? Misalnya, padahal dia pengen olahraga nih, biasanya pagi-pagi dia jalan pagi atau ikut senam seperti itu dok. Bagaimana deh dok selama berpuasa? Baiknya. Ya, memang pada saat berpuasa, bukan berarti kita hanya menjalankan menahan nafsu, menahan makan, dan menahan minum saja. Tetapi kita harus menjaga vitalitas kekuatan pada tubuh kita. Salah satunya adalah berolahraga atau olah gerak. Ya. Nah, biasanya olahraga yang enak tuh dilakukan pada saat pagi hari gitu ya. Bisa jalan kaki, bisa memang sambil lari-lari kecil atau jogging, naik sepeda, bahkan berenang gitu. Ada beberapa lansia yang suka berenang, saya suka sekali ngelihatnya. Badannya lebih bagus dan berisi. Ya, tetapi pada saat puasa Ramadan, maka lebih baik dilakukan pada saat 1 jam menjelang buka puasa. Jadi nanti setelah ngabuburit pabdi ini, kita bisa lakukan olahraga jalan kaki, tapi ringan saja, jangan buru-buru, jangan ngoyo. 15 menit sampai 30 menit untuk membuat resistensi pada tubuh kita lebih baik. Ya. Kekuatan otot kita pada bagian kaki bisa tercukupi dan membantu mengatasi gangguan keseimbangan. Ya, jadi jalan kaki aja 15 menit sampai 30 menit, nggak usah lama-lama dan nggak usah jauh-jauh. Dan tidak boleh terlalu capek. Takutnya apa? Karena memang kita sudah berpuasa, asupan cairannya sudah mulai menurun, maka akan membuat kita merasa kehausan, nanti malah terjadi loyo. Dan kalau andai kata tidak kuat, misal jalan kaki, dok, saya takut kalau jalan kaki udah terlanjur agak jauh, baru setengah kompleks, saya lemes, mendingan gimana caranya? Gampang, cari botol air mineral, ya air mineral atau ada barbel gitu, latihan aja di tangan sambil di depan taman, apa di depan di atas balkon atau di depan teras, kita pakai untuk latihan otot, tangan naikin turunin gitu, bisa atau latihan berdiri
agak seperti lututnya ditekuk sedikit, berdiri tekuk sedikit supaya apa? Supaya melihat kekuatan pada bagian ototnya. Jadi ada aktivitas yang ringan, nggak usah yang berat-berat. Kalau lansia agak unik memang. Jadi harus melakukan olah gerak, tapi jangan di pagi hari. Dilakukan sebaiknya di sore hari 1 jam sebelum kita berbuka puasa. Itu waktu yang paling bagus. Seperti itu, dokter. Baik, jadi memang unik sekali nih ya kalau untuk menjelang kalau pas lagi bulan puasa, waktu olahraganya ya dok yang dibedakan ya dok, dan jenis olahraganya juga ya. Kan kalau misalnya dewasa normal gitu kan kita biasanya ada target nadi ya dok ya, tapi kalau pada lansia lebih ke arah yang ringan saja, yang penting dia juga masih bisa aktivitas geraknya masih baik gitu ya dok ya. Iya. Nah Betul. dok, nah ini untuk Egi Live kita kali ini akan sebenarnya ada 3 penanya yang beruntung itu nanti akan mendapatkan giveaway pulsa masing-masing 100.000. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dapat dipersilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat nih, karena nanti kalau misalnya beruntung bisa mendapatkan pulsa 100.000. Nah, Dokter Resna, ini menarik sekali nih dok, mengenai lansia yang berpuasa, baik dari segi makan maupun aktivitasnya. Nah, sekarang kan lagi di era COVID ini, sekarang lagi para lansia itu lagi berbondong-bondong untuk vaksinasi nih dok, vaksinasi COVID-19. Nah, cukup banyak pertanyaan nih dok, kalau misalnya lansia-lansia itu pada bilang, ini kalau misalnya saya lagi berpuasa, terus mau divaksin COVID, amankah gitu? Sebenarnya dia layak sih dok, kalau misalnya kita lihat nih dari kelayakan dokternya kan, itu sudah kasih rekomendasi layak kok ini untuk vaksin. Tapi mereka masih ragu, apa harus ada persiapan khusus ya dok untuk vaksin nih dok pada lansia yang berpuasa? Ya, jadi pada lansia yang berpuasa yang mau melakukan vaksinasi COVID, perlu dipahami bahwa vaksinasi COVID ini yang pertama adalah dia tidak membatalkan puasa. Jadi jangan sampai terpikir pada saat kita mau melakukan vaksinasi pada saat puasa, duh saya mau vaksin nanti saya lagi puasa, entar aja deh habis maghrib, ya udah nggak ada yang nyuntiknya. Jadi tetap berpahaman bahwa vaksin COVID ini tidak membatalkan puasa pada kasus ini ya, sudah diakui oleh fatwa dari MUI. Kemudian yang kedua, pada saat mau vaksinasi gitu ya, kita harus siap dulu gitu loh. Kenapa kita harus siap? Jangan sampai pada sama vaksin ada pasien takut jarum, tensi langsung naik gitu. Lagi puasa, aduh saya gara-gara lagi puasa nih, jadi tensi saya naik. Takut nggak ya saya divaksin, aman nggak ya kan gitu. Pada saat seperti itu, ketakutan akan membuat tensi tekanan darahnya pun akan lebih tinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh takut ya, tadi sudah nggak boleh takut. Pada saat mau persiapan vaksin, pada saat sahur gitu, makan yang cukup, makan yang sehat. Tinggi untuk kadar seratnya, sayurnya cukup, buahnya juga cukup, ya. Jadi pada saat mau vaksin kita terasa segar dan bugar, ya. Jadi pada saat aktivitas badannya kok enak ya, vaksin udah siap. Nah, tapi ada beberapa hal ya dok untuk kita lihat untuk pasien lanjut usia yang akan melaksanakan vaksinasi, dia harus memenuhi kriteria rapuh. Ya. Rapuh itu yang kriteria yang pertama R, dia harus bisa ada kriteria dia mampu untuk menaikin 10 anak tangga gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat kriteria untuk aktivitas, apakah memang dia mempunyai keterbatasan aktivitas, mudah lelah ya pada saat lagi aktivitas kok tiba-tiba capek gitu. Itu hati-hati, dilihat dulu. Kalau dia nggak ada apa-apa, masih bisa aktivitas, aman. Yang ketiga adalah penyakit. Penyakitnya dia mempunyai penyakit penyerta berapa banyak. Contoh ada DM, hipertensi, penyakit paru, kanker, penyakit osteoartritis, ataupun penyakit ginjal gitu. Kalau memang dia tidak mendapatkan gangguan lebih dari 4 penyakit atau kelebihan dari jumlah penyakit bawaan, maka dia aman untuk dilakukan vaksin COVID. Kemudian U itu kalau nggak salah usaha berjalan. Nah, usaha berjalannya dia bisa berapa langkah? Biasanya 100 meter sampai 200 meter kuat nggak? Kalau kuat, nggak ada gangguan hambatan, dan bisa tidak kelelahan, aman. Gitu. Yang terakhir adalah H, apakah memang adanya hilangnya berat badan. Kalau andai kata memang dia nggak ada kehilangan berat badan yang signifikan, aman, silahkan. Jadi kriteria rapuhnya tercukupi, dia tidak ada masalah untuk kriteria rapuh yang 5 tadi, dan juga ternyata dia sudah siap mental, ya tidak takut, makan tercukupi pada saat sahur, dan siap untuk dilakukan vaksinasi. Dan perlu diperhitungkan bahwa jika memang jadi suatu keraguan, konsultasikan dahulu kepada dokter penyakit dalam, ya jadi kita bisa lihat
apa saja yang mengalami gangguan pada lanjut usia tersebut, apakah ada resiko frailty, apakah ada resiko penyakit kronis bawaan yang akan mengganggu mekanisme vaksin pada lanjut usia tersebut. Gitu, dokter. Ya, betul. Jadi itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ragu nih para lansia, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter penyakit dalamnya atau dokter yang biasanya menangani gitu ya. Apakah sebenarnya mereka layak untuk vaksin? Ketika misalnya dokter menyatakan, oh ini layak untuk vaksin, lebih ke arah kesiapan mental ya dok ya, dan juga Iya, kesiapan betul. menjelang vaksinasinya itu sendiri ya. Jangan sampai ketika mau vaksin, wah tensinya malah tinggi jadi gak batal vaksinnya ya. Gitu. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok, kalau misalnya lansia ini berpuasa, nah ada hal-hal yang kayak warning nggak sih dok, atau tanda bahaya nih yang kita harus perhatikan? Oh kalau kayak gini nih berarti sebaiknya berbuka nih, kayak gitu. Apa saja sih dok yang tanda bahayanya itu? Iya, untuk tanda bahaya pada lansia sebenarnya ada banyak dok. Tapi untuk orang awam yang harus diperhatikan tuh salah satunya adalah yang pertama melihat aktivitas lansia tersebut. Ya, aktivitasnya bagaimana? Apakah memang aktivitas lansia itu malah kelihatan layu apa tidak? Layu bukan loyo. Ya, jadi takutnya layu karena kalau loyo kan memang dia sedang berpuasa, jadi kok kelihatan lemes gitu ya. Tapi layu kayak tidak ada energi untuk beraktivitas. Ya, yang kedua kesadaran. Apakah pasien tersebut atau lansia tersebut mengalami gangguan kesadaran yang awalnya dia bisa berinteraksi terhadap kita, kemudian pada saat menjelang di tengah-tengah puasa malah dia terlambat mengantuk atau nampak dia tidak respon pada saat kita kita tanya gitu ya. Apakah memang dia kelihatan malah terjadi kok ada gerakan involunter, gerakan yang tidak lazim pada lansia tersebut. Hati-hati ya, segerakan berbuka atau segerakan langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian apakah memang lansia tersebut tampak basah pada bajunya, tampak keringat dingin gitu ya, tampak kemudian lemas, kemudian pas diraba nadinya terasa lemah dan cepat. Andai kata kita pegang nadinya tersebut ya, yang paling awam saja ya. Andai kata seperti itu segerakan buka. Takutnya terjadi gangguan hipoglikemia atau kadar gula darah yang turun ya. Kemudian yang kelima, pasien tiba-tiba mengalami gangguan kesadaran masif, tiba-tiba pingsan. Ya udah pasti kalau pasien pingsan langsung buka puasa. Seperti itu. Yang keenam ada perdarahan. Ya, entah itu perdarahan pada saat dia BAB ataupun dia perdarahan pada saat dia berkemih, ya itu hati-hati, ataupun ada mimisan, hati-hati pada lanjut usia. Kita takutnya ada satu infeksi yang lebih lanjut yang kita tidak sadari, karena pada pasien lanjut usia itu tampak untuk infeksinya tidak terlalu jelas tangkapannya. Ya biasanya pasien memang nggak mau nafsu makan, seperti itu. Jika memang didapatkan ada suatu perdarahan, tolong awasi dan segera buka puasa. Seperti itu. Ya, yang keenam adalah dia biasanya mengalami meracau. Meracau itu kita mau ngajak ngomong dia ngomong ngalur ngidul. Sama kayak tadi halnya poin 2, udah mulai gangguan kesadaran. Cuman meracau ini agak aneh. Sampai dikiranya orangnya kesurupan apa sakit jiwa kan gitu ya. Ini agak unik karena dokter ini bapak saya habis kesurupan gitu. Padahal dia sudah ada gangguan metabolik di situ. Ya, mungkin itu dokter yang paling penting untuk orang masyarakat awam melihat pasien tersebut kalau sudah mengalami gangguan. Selebihnya nanti biasanya akan diperiksa di dokter, apakah memang dia terjadi gangguan pada tekanan darahnya, kemudian apakah memang terjadi gangguan pada kadar gula darahnya, adakah gangguan pada fungsi ginjalnya, kemudian produksi pada urinnya, apakah terjadi gangguannya, nah, maka nanti akan ditelaah di situ, termasuk rekaman jantungnya. Seperti itu, dokter. Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia sudah ada gangguan kesadaran ya dok ya, baik yang ringan seperti bicaranya sudah tidak sesuai gitu ya, tidak nyambung gitu, lalu juga ada yang tadi dokter katakan perdarahan, ataupun misalnya dia lebih cenderung lemas, yang lemas sekali ya dok ya. Nah itu sebaiknya memang segera berbuka, tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya pasiennya sudah sampai di tahap yang kesadarannya turun, kita bilangnya sudah kayak ngantuk-ngantuk, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit, karena biasanya ketika disuruh minum dikhawatirkan sudah bisa terjadi tersedak ya dok ya kalau kayak gitu ya. Ya, nah jadi itu Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan jika misalnya ada anggota keluarga kita yang sudah lansia dan menjalankan ibadah puasa ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikannya selama mereka berpuasa. Nah dok, kalau misalnya nih dok, lansia itu sedang ada penyakit infeksi kayak batuk pilek, tapi sebenarnya tidak mengganggu dia secara keseluruhan dok, tapi ada sakit infeksinya seperti itu, apakah masih aman dok berpuasa?
Ya, biasanya pada saat puasa Ramadan, biasanya kan memang kita makanannya kan tidak tercukupi ya dok ya, atau memang makanannya seala kadarnya, atau memang kita mengalami asupan minuman yang kurang gitu, sehingga mempunyai imunitas yang akan turun. Dan biasanya yang paling sering terjadi pada masyarakat yang melakukan puasa atau umat muslim yang melakukan puasa, pilek yang paling sering, pilek Ya. gitu. Ya, jadi kalau andai kata pasien tersebut atau lansia tersebut sedang mengalami batuk pilek, boleh nggak sih berpuasa? Boleh, silakan, dilanjutkan saja. Selagi batuk pileknya masih kadar ringan. Jadi cuma pilek biasa, memang andai kata kita bisa berikan obat antihistamin, ataupun kita berikan obat suplementasi vitamin yang cukup, kemudian cairan yang cukup, dia membaik, lanjutkan saja. Biasanya 2-3 hari akan membaik. Akan tetapi, karena ini adalah suatu masa pandemi COVID, nah itu yang harus diwaspadai. Jadi karena ada batuk pilek, orang tua lansia naluri makannya menurun, ya kemudian dia sudah apa ya kayak orang meriang greges gitu kalau orang Jawa bilang. Nah itu kita segera hati-hati. 2 hari tidak mengalami perbaikan, masuk hari ketiga segera ke dokter. Ya, boleh nggak puasa? Boleh iya, boleh tidak. Jadi hukumnya kalau andai kata memang seperti itu, kalau orang lansia itu sudah tidak kuat, maka kita bisa mengenal untuk dengan cara membayar fidyah atau kita istilah rusoh ya dok ya. Jadi kita bisa bayar fidyah, bisa mengganti di lain waktu jika memang lansia tersebut nanti sudah kuat lagi gitu. Jadi tidak ada masalah dokter. Asal dia tidak mengalami perburukan selama batuk pilek itu berlangsung. Biasanya kita evaluasi 2-3 hari. Seperti itu. Karena biasanya 2-3 hari kalau misalnya masih bisa ketahanan tubuhnya mencukupi, itu akan perbaikan ya dok ya, yang kayak batuk pileknya itu. Betul. Nah dok, kalau ini sudah ada pertanyaan nih dok, mungkin tadi membahas mengenai olahraga tuh yang tadi sempat kita bahas ya dok, olahraga pada lansia jenisnya dok, ini ada pertanyaan jenisnya seperti apa? Berarti tadi kan dokter bilang yang penting aktivitasnya tidak terlalu berat ya dok, ini mungkin lebih diperjelas mengenai jenisnya kali ya dok ya, jenis olahraganya seperti apa nih yang aman. Baik, iya ini kalau nggak salah pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu ya kalau nggak salah ya, ini tertulisnya. Iya betul. Jadi begini Ibu Sri umurnya berapa nih? Mungkin masih 60 tahun ya. Saya selalu bilang kalau umur 60 tahun berarti 16 tahun ke atas. Umur 70 tahun, 17 tahun ke atas. Supaya apa? Supaya pada saat Ibu nanti beraktivitas, saya merasa umur 16 tahun. Tapi jangan lupa, umur 16 tahun ada angka nolnya di belakang, jadi 60 gitu ya. Pada saat beraktivitas untuk olahraga, kita harus lihat kemampuan pada tubuh kita. Pada saat puasa Ramadan, maka sebaiknya kita jangan terlalu lelah untuk membuat sisa energi kita habis. Jadi olahraga apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya jalan kaki, Bu Sri. Ibu bisa jalan kaki, ringan, santai, jangan lupa mengenakan alas kaki. Jadi jangan telanjang kaki ya Bu. Kita nggak tahu Ibu ada gula, atau Ibu ada gangguan vaskuler pada bagian pembuluh darah di kaki gitu ya. Sehingga akan membuat resiko terjadinya infeksi akibat tekanan dari batu ataupun tertusuk gitu, kita nggak tahu. Maka harus menggunakan alas kaki, jalan kaki 15 menit sampai dengan 30 menit. Jadi 17 sampai 15 sampai 17.30, sisanya Ibu bisa kembali, bisa beristirahat. Itu yang pertama, jalan kaki yang ringan. Boleh nggak dok jogging? Boleh. Tetapi ingat, pada saat jogging dengan durasi waktu yang agak lama 15 menit, biasanya jumlah keringatnya pun akan lebih banyak. Lansia tidak boleh terjadi dehidrasi yang berat, ataupun tidak boleh terjadi kehilangan cairan yang begitu lama atau begitu banyak. Apalagi sudah menjelang buka puasa. Maka setidaknya jalan kaki yang ringan. Kemudian kalau andai kata ibu tidak mampu, nah tadi menggunakan beban yang ringan, pakai barbel yang ya setengah kilo gitu, yang nggak usah yang berat-berat, ataupun kalau nggak bisa menggunakan dengan air mineral, botol air mineral itu buat bawa-bawa. Dok, boleh nggak dok sambil jalan dengan bawa barbel atau bawa air mineral? Boleh, silakan. Ibu jalan ya, bawa barbel, boleh ibu ayun-ayunin, silakan. Yang penting ringan. Jangan berlunjak-lunjak. Lunjak-lunjak itu apa? Loncat-loncat. Jadi ingat, kaki di lutut biasanya kan sudah mengalami gangguan pada bantalan lututnya. Jadi sebisa mungkin jangan membuat trauma atau tekanan yang begitu berat atau yang keras. Ya, resikonya osteoartritis. Jadi jalan kaki yang ringan. Tapi jangan lupa karena ibu bawa air mineral, jangan sampai keminum karena lagi puasa Ramadan. Saya pernah dapat kasus pasien tersebut lupa, saya sarankan bawa air mineral supaya apa? Supaya jadi pengganti beban. Dia malah minum tengah jalan karena haus. Gitu. Jadi hati-hati.
Ya, kemudian olahraga yang lain apa sebenarnya? Sebenarnya olahraga atau olah gerak, Bu. Jadi Ibu misalnya Ibu punya taman yang agak luas, ya. Ya udah silakan sambil jam 5 akhir Ibu saya berkebun, ya. Mau gunting-guntingin, continuous ya. Kemudian mau sambil nyiramin silakan, nggak ada masalah. Lakukan kegiatan yang membuat Ibu lebih positif gitu ya. Kalau Ibu bisa suka kayak main badminton ringan, boleh nggak dok badminton ringan? Boleh, atau bulu tangkis, tapi yang ringan saja. Hanya main-main biasa saja. Jangan main tenis. Ya, jadi olahraganya olahraga yang ringan saja ya Bu Sri, jangan yang berat-berat seperti itu. Kalau sepeda dok, bagaimana dok? Sepeda kan juga bisa tuh. Boleh, sepeda juga boleh, nggak ada Ya, masalah. Cuman biasanya kalau usia lanjut hati-hati dengan gangguan keseimbangan. Maka saya ya. lebih prefer untuk menggunakan jalan kaki. Tapi kalau Anda kata tidak ada gangguan keseimbangan, sangat diperbolehkan untuk melakukan sepeda. Tapi jangan jauh-jauh. Takutnya Atau kita sepeda memang udah statis ya kekurangan dok ya. cairan. Nah, betul, sepeda statis. Ya, sepeda Kalau statis. ada uangnya ya, Bu. Dok, ada Tidak uangnya. khawatir kalau jatuh ya. Betul. Betul. Atau misalnya ini juga ya dok, olahraganya bersama orang lain. Jadi ada yang memantau juga ya dok selama olahraga. Boleh. Misalnya dengan Ya, anaknya atau dengan cucunya, jadi lebih aman gitu. Ada yang memantau. ya, betul, betul. Bisa, dokter. Harus ditemani ya, Iya, dikawani. dok. Supaya dia lupa apa yang dia lakukan, apa dia merasa capek gitu, dan supaya mencegah jangan sampai terjadi adanya risiko tambahan. Contoh, pasien mempunyai darah tinggi, tiba-tiba ada serangan jantung, ada yang mengawasi. Ya, ya. Betul. Nah dok, kalau ini kan sekarang lagi pandemi COVID juga nih dok. Kan bisa juga lansia ini cukup banyak sih dok, saya dapati lansia yang akhirnya terinfeksi COVID. Kalau misalnya lansia ini ternyata tanpa gejala COVID-nya, atau misalnya masih gejala ringan yang masih isolasi mandiri gitu dok, masih diperbolehkankah dok untuk berpuasa dok? Nah, ya, jadi lansia, kemudian lansia tersebut terkena COVID. Kalau andai kata memang dia tanpa gejala atau gejala ringan sudah mulai perbaikan, boleh, silakan. Puasa tidak ada masalah, ya. Tapi kalau andai kata memang sudah ada keterbatasan, contoh dia nambah mual atau ada disampaikan ada gangguan sampai muntah, ya, kemudian keringat dinginnya banyak, ya, sebaiknya jangan dilanjutkan puasanya. Nah, jadi kalau andai kata memang badai udah fit, merasa segar, dan memang tanpa gejala, lanjutkan saja berpuasanya karena sebenarnya puasa adalah memperbaiki fungsi pada organ tubuh kita. Ya, pada saat kita sugesti juga udah bagus, saya yakin insya Allah saya sehat dengan berpuasa ini, saya akan memperbaiki kondisi tubuh kita. Sambil digunakan dengan obat-obatan penunjang untuk mengalahkan si virus tersebut dan memperbaiki fungsi organ kita dengan cara berpuasa, maka kita akan bisa mempercepat kondisi pasien. Hanya saja, sebaiknya perhatikan untuk asupan cairannya. Karena cairan yang kurang pada lansia yang mengenai COVID, maka metabolisme pada tubuhnya akan lebih berat, gitu ya, lebih parah dok. Jadi jangan sampai jika kita berpuasa ternyata pasien juga minumnya sedikit karena saya kembung, begah gitu ya udah, mendingan jangan. Tapi kalau memang kuat, merasa OTG, tidak ada gejala, silakan berpuasa. Bahkan pasien kami yang dirawat, misalnya udah 5 hari, udah melakukan dengan infusan gitu ya, dari dok saya tuh udah seger nih, udah enak, baik kita lepas infusnya. Boleh nggak saya puasa? Coba dulu Pak, silakan. Nggak ada masalah. Yang penting Bapak tidak ada gangguan yang kita sebutkan tadi. Seperti itu. Iya dok, berarti yang penting pemantauannya ya dok ya pas selama berpuasa Ya. itu ya, walaupun misalnya saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Nah dok, kalau itu kan tadi kita lebih bahas yang pada lansia sehat nih dok. Sekarang kalau misalnya lansia kan cukup banyak nih dok yang diabetes mellitus ya dok ya. Nah kalau misalnya lansia dengan diabetes mellitus dok, apakah ada risiko nggak dok dia takutnya hipoglikemi karena kan dia juga biasanya dapat obat-obatan diabetes dok gitu, atau malah nanti cenderungnya jadi hiperglikemi karena misalnya waktu pas lagi buka makan takjil gitu ya dok. Nah itu apa sih dok yang harus diperhatikan pada lansia yang dengan diabetes gitu dan menjalankan ibadah puasa dok? Ya, jadi pada lanjut usia yang akan melakukan ibadah puasa dan merupakan pasien dengan diabetes mellitus, maka ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Tapi kalau pertama dari sahurnya makannya tercukupi ya, jangan jauh berlebihan dan jangan terlalu kenyang, tapi cukup akan serat, kaya akan serat ya.
mau sereal, mau nasi merah, mau sayur-sayuran, dia akan lebih merasa terpenuhi untuk nutrisinya dan perutnya merasa lebih kenyang. Gitu ya, Dok ya. Kemudian pada saat berbuka puasa. Nah, pada saat berbuka puasa biasanya antara kita buka puasa, antara kita haus dan lapar itu kalah dengan laparnya lidah gitu loh. Jadi di depan tuh ada es buah gitu, ada apa makanan, ada gorengan gitu, ada makanan yang banyak tuh enak nih nyicipin, nyicip satu, hati-hati. Jadi bukalah kalau andai kata kita pingin berbuka boleh dengan menggunakan teh, silakan. Kalau Anda kata pengen manis silakan, tapi gula tidak perlu banyak ataupun menggunakan gula yang sudah untuk pasien-pasien diabetes. Ya. Kemudian buka dengan buah boleh, silakan menggunakan kurma. 3 buah. 3 biji kurma itu atau 3 buah kurma itu identik dengan lebih kurang seperempat kalori piring nasi. Ya, seperempat piring nasi untuk kadar kalorinya. Itu bisa kita gunakan. Ya, kemudian upayakan pada saat buka jangan makan gorengan tepung, bakwan, tempe mendoan, tahu isi, karena isinya kebanyakan karbohidrat. Nah, karbohidrat dari tepung inilah yang membuat kontribusi untuk jumlah kadar gula darahnya akan lebih tinggi dibanding biasanya. Ya, kemudian minuman manis. Ini sering nih minuman manis ada es buah karena dibantu untuk keluarga yang lain, maka lupa sirupnya sirup yang bukan sirup khusus untuk pasien diabetes gitu. Dan buah-buahan. Perlu diperhatikan untuk buah-buahan ini memang mengandung fruktosa, tetapi tetap mengandung isi kadar gula yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita makan buah terlalu banyak, secukupnya saja. Ya, itu untuk sahur dan berbuka. Tetapi untuk pasien DM yang lansia perlu diingatkan juga ada obat. Nah, obat-obat ini biasanya kita harus konfirmasi dulu ke dokter. Kita lihat dulu kadar sebelum puasanya, apakah memang sudah tercukupi apa tidak, apakah perlu untuk penyesuaian dosis apa tidak. Biasanya dosisnya disesuaikan, kemudian kita rubah waktu minumnya. Ada yang awal dulu pagi hari gitu ya, sebelum makan pagi, dirubah saat buka. Gitu supaya apa? Karena komposisi makan yang paling banyak di situ dan mencegah terjadi risiko hipoglikemi. Ya. Dan perlu diingat, jangan lupa biasanya ada obat yang sebelum makan, Dok. Jadi pasien tuh buka puasa bukan dengan makanan takjil, tapi berbukalah dengan obat. Padahal kita sunahnya adalah berbuka dengan yang manis-manis kan gitu ya. Nah, jadi bukan berbuka puasa dengan obat, tapi berbuka sepuasa dahulu. Setelah itu baru minum obatnya menjelang makan besar. Nah, seperti itu. Nah, contoh insulin juga sama. Insulin biasanya kita akan rubah jamnya. Insulin yang waktu panjang biasa kita buat di pagi ya, waktu yang pendek dibuat pada saat buka puasa. Yang disuntiknya pagi, siang, malam itu waktu pendek. Nah, itu biasa dilakukan pada saat buka puasa. Waktu yang panjang, insulin yang panjang itu biasanya insulin yang digunakan pada saat sore atau malam hari atau pada saat pagi hari saja. Itu dibuatnya malah di saat sahur ya. Dan dosisnya dikurangin 30% sampai 50%. Dan yang kemudian berikutnya adalah olahraga. Olahraga tetap, Dok, harus pasien DM ini harus olahraga. Supaya apa? Supaya mencegah jadi risiko terjadinya peningkatan kadar gula darah yang lain akibat gluconeogenesis dari protein. Ya, jadi olahraga untuk memperkuat vitalitas tubuh kita, untuk menjaga kadar gula darah kita, ya, dan itu akan membantu memperbaiki sistem pada metabolik tubuh pasien-pasien lanjut usia dengan DM. Akan tetapi harus dipahami hati-hati jika pasien tersebut mengalami hipoglikemia. Jadi harus hati-hati pada pasien DM. Ada kadar gula yang turun ya, rasanya seperti apa? Seperti orang kok rasanya lemes banget, keringatnya banyak, keringat dingin, ya rasanya seperti mau pingsan, seperti mau jatuh, ya atau udah mulai mengalami gangguan kesadaran, segera buka, langsung minum teh manis, seger malahan ya. Silakan langsung, jangan lupa, jangan ditunda-tunda, jangan nunggu buka puasa, nanti keburu masuk rumah sakit. Dan kalau memang takut hiperglikemi, pada kasus-kasus hiperglikemi pada pasien-pasien gula, malah biasanya tidak memberikan gejala yang signifikan dibandingkan gejala hipoglikemi. Kecuali hiperglikemia sudah merusak sistem. Jadi dia nanti datangnya udah tampak lemas ya, bukan keringat dingin tapi pasien itu capek sekali ya, sampai pusing, sampai berputar, sampai dia masuk rumah sakit. Biasanya sudah mengalami gangguan seperti HHS atau KAD, kita bilang kegawatan pada diabetes mellitus. Seperti itu. Jadi aktivitasnya itu saja yang harus diawasi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang misalnya
mengidap diabetes mellitus, menyandang diabetes mellitus, sebaiknya pas di bulan Ramadan ini itu tanyakan juga ke dokternya ya, kontrol gitu, bagaimana nih untuk obatnya, berapa dosis yang sebaiknya diberikan, lalu cara minum obatnya, mana yang harus diminum pas saat sahur dan mana yang pas diminumnya pas saat buka gitu ya dok ya. Jadi wajib tuh tetap untuk kontrol, karena kan kadang-kadang orang begitu pas bulan puasa mungkin belum tahu, jadi lanjutkan obatnya ya dok ya, paling mungkin kalau yang 3 kali sehari dikurangi 1 gitu, padahal nanti obatnya kan ada yang dia kerjanya lebih panjang gitu ya dok, apalagi yang menggunakan insulin gitu, dikhawatirkan dosis yang kita biasa pakai ternyata kelebihan gitu, sementara kita makannya lebih berkurang dibandingkan hari-hari biasa gitu. Nah dok, kalau misalnya nih dengan hipertensi dok, nah pasien dengan hipertensi apakah waktu lagi lagi bulan puasa ini kan mereka juga makannya mungkin lebih berkurang dok, itu aktivitas juga mungkin tidak seperti biasanya ya dok ya. Nah itu apakah risikonya pasien-pasien ini dengan masih mengkonsumsi obat-obatan akan lebih ngedrop dok tensinya, atau bagaimana, atau tidak berpengaruh dok? Ya, pada dasarnya untuk lanjut usia dengan hipertensi, kemudian diberikan obat hipertensi, apakah jadi ngedrop gitu ya? Ya. Sebenarnya kalau andai kata kita lihat ya dok ya, pada saat kita menggunakan obat darah tinggi, biasanya seorang dokter bukan memberikan tapering up, atau kita bukan memberikan, nih wah tensinya masih tinggi nih, kita naikin lagi dosis. Biasanya kita harus awasi dulu. Sebagai seorang dokter kita awasi apakah memang ada gangguan yang lain. Apakah memang ada gangguan mental pada pasien tersebut yang membuat tekanan darahnya menjadi meningkat, faktor emosional dan psikis emosionalnya tersebut. Jadi biasanya seorang dokter akan mengawasi kadar tensinya. Nah, kemudian ini yang menjadi momok, pasien merasa pada saat berpuasa, saya minum obat darah tinggi akan ngedrop. Sebenarnya tidak. Karena sebenarnya obat darah tinggi adalah bersifat untuk mengontrol, menstabilkan kadar tekanan darah. Beda halnya dengan gula darah dengan pasien diabetes mellitus. Karena kalau diabetes mellitus jadi asupan yang mengandung karbohidrat ataupun glukosa tinggi. Tapi kalau untuk yang hipertensi, yang harus kita takuti adalah pasien tersebut malah menggunakan makanan saat berbuka yang gurih. Ya, asin tuh identik dengan gurih, itu identik dengan makanan yang tinggi akan asin dong, akan garam gitu ya, akan natrium. Nah, itulah yang membuat kita malah hati-hati pada saat pasien dengan hipertensi, malah terjadi hipertensi beneran dok pada saat puasa. Asupannya yang terganggu. Ya, dokter kalau kita lihat makanan gorengan aja tuh garamnya juga lumayan sebenarnya, nggak mungkin sedikit gitu. Jadi untuk resiko terjadi hipotensi biasanya akan lebih jarang dibandingkan kasus menjadi hipertensi. Walaupun pada halnya pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, malah di atas 1 tensinya malah cenderung turun. Nanti dia akan cenderung tinggi itu malah setelah buka puasa gitu loh. Terbalik. Ya itu yang sebenarnya harus kita waspadai. Jadi silakan menggunakan obat darah tinggi dan insya Allah nanti pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu akan mengalami konsistensi kadar tekanan darahnya. Seperti itu dokter Iin. Ya, dok, kalau misalnya nih lansia yang mau berpuasa, tadi kan kita sudah bahas mengenai diabetes mellitus dan hipertensi yang cukup banyak ya dok angkanya di Indonesia ya. Nah, kira-kira penyakit apa lagi sih dok yang kita harus perhatikan gitu untuk kesiapan kita berpuasa ini dok? Yang harus kita konsultasikan juga ke dokter yang biasa kita kontrol tuh penyakit apa aja sih dok? Nah, penyakit apa saja yang harus diwaspadai pada lansia yang persiapan untuk ibadah puasa Ramadan? Jadi biasanya yang pertama memang diabetes mellitus, yang kedua adalah penyakit hipertensi, yang ketiga adalah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung koroner ya kalau memang dia mempunyai riwayat pemasangan ring jantung atau pernah bypass, kita harus evaluasi ya apakah memang jantung tersebut aman. Ya, biasanya sih aman sih, nggak ada masalah dok. Berikutnya adalah ginjal. Nah, pada saat kita mengalami gangguan ginjal, nah kita harus lihat juga nih, padahal pasien-pasien mengalami gangguan ginjal itu dia harus tercukupi, jumlah cairannya tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh kekurangan karena mengakibatkan sensasi kering ya. Kalau orang awam bilangnya ginjalnya kering dokter, nggak ada cairan gitu. Sebenarnya ginjalnya tidak kering, tapi jangan sampai dia overload. Ya. Kebiasaan pada pasien-pasien gangguan ginjal biasanya juga harus dievaluasi jumlah asupan cairannya pada saat berbuka puasa. Gitu. Jadi ginjal yang mempunyai gangguan ginjal harus dilihat. Yang kelima adalah gangguan pada osteoartritis.
Nah, kenapa saya bilang gangguan? Pada saat kita sedang berpuasa, seandainya terjadi frailty atau terjadi hipoglikemi, maka terjadi resiko untuk jatuh atau fall. Nah, ini siapa tahu dia sudah ada osteoartritis, jadi kita hampir nggak bisa membedakan apakah ini gangguan kesadaran akibat dari sistem metaboliknya, atau akibat dari otak, atau gula, ataukah memang dari gangguan tulang sendi yang merasa sakit sekali. Jadi dievaluasi. Jadi dia masih bisa jalan apa tidak, bisa beraktivitas apa tidak. Ya. Kemudian yang keenam adalah paru-paru. Pada pasien TBC, lansia dengan TBC. Nah, kalau lansia dengan TBC di sini biasanya dok dikonsulin dulu nih, obatnya minumnya gimana? Ya, ada pasien bingung kemarin sebelum puasa datang, dok obatnya minum gimana? Biasa dibalik. Jadi dilakukannya setelah berbuka puasa, bukan pada saat sahur. Karena mencegah menghindari adanya gangguan pada bagian lambung, ya kemudian menjaga terjadi risiko gangguan pada sistemik tubuh yang lainnya membuat pada saat puasa jadi batal. Ya. Yang ketujuh adalah gangguan pada bagian sistem pencernaan. Ya, pasien tersebut punya gangguan lambung nggak? GERD, ya. Kemudian apakah mempunyai IBS, irritable bowel syndrome, ya. Biasanya dikonsultasikan ke seorang dokter yang sudah yang spesialis ya, biasanya spesialis penyakit dalam boleh, ataupun dokter umum silakan. Dan supaya apa? Supaya kita tahu asupan makanan apa saja yang harus dievaluasi dan harus diperhatikan pada saat sahur dan berbuka puasa. Seperti itu, dokter. Jadi organ-organ internal semua sebenarnya yang harus diperhatikan. Iya betul dok. Karena kan juga cukup banyak ya dok organ-organ internal ini yang sebenarnya banyak diderita oleh para lansia ya dok ya, seperti lambungnya bermasalah gitu ya dok. Dan ini dok nggak kerasa nih dok, ternyata kita sebenarnya sudah tinggal 3 menit lagi dok. Oh iya udah. Ngabuburitnya nggak terasa udah ngabur. Iya udah ngabuburitnya tuh udah tinggal 3 menit lagi nih ternyata. Jadi ini ya dok, jadi kita buat kesimpulan saja ya dok ya yang sekarang ini. Jadi untuk para lansia gitu ya, yang akan menjalani puasa ataupun keluarganya yang mempunyai orang tua atau kakek nenek yang akan menjalani puasa, yang sedang menjalani puasa karena ini sudah hari ke-13 Ramadan ya. Jadi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang telah disampaikan oleh Dr. Resna mengenai kesiapannya untuk berpuasa. Seperti lansia tersebut, apakah ada gangguan aktivitas selama ini, lalu apakah lansia itu juga secara mental sudah siap untuk menjalankan puasanya. Lalu jangan lupa juga perlu diperhatikan adalah makannya yang selama ini dikonsumsi selama sahur dan buka, apakah sudah cukup nutrisinya. Lalu jangan lupa juga tetap olahraga yang penting itu bagi lansia adalah tidak terlalu capek, jadi tidak terlalu berlebihan. Jangan lupa juga mengenai hal-hal yang harus diwaspadai pada lansia selama berpuasa, seperti tadi sudah ada gangguan kesadaran, lalu juga ada perdarahan. Nah, ketika ada tanda-tanda tersebut, baiknya berbuka puasa, atau misalnya sudah ada yang parah untuk gangguan kesadarannya, maka lansia tersebut sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya dok. Untuk masa pandemi COVID ini sendiri, tadi seperti yang telah dijelaskan Dr. Resna, untuk para lansia yang akan menjalani vaksinasi, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan tadi ada beberapa tipsnya, yaitu dengan makan yang cukup ketika sahur, ya, dan persiapan mental. Obat-obatan juga, misalnya ada hipertensi, jangan lupa obatnya diminum, ya, ketika akan vaksinasi COVID, ya dok, ya. Nah dok, ini kan kita ngabuburit kita kali ini sesi pertama nih dok sebenarnya. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian jangan sampai kelewatan untuk acara ngabuburit topik kedua, insya Allah minggu depan ya. Jamnya masih sama, jam 16 sampai jam 17. Jadi bisa follow juga Instagramnya di PAPDI Depok. Nah nanti di situ kita akan membahas topiknya menarik lagi nih dok, yang berikutnya itu mengenai vaksinasi COVID. Nah sekarang kan lagi in banget ya, orang-orang pada bingung nih vaksinasi COVID bagaimana. Nah, itu jangan lewatkan minggu depan, itu akan ada IG Live-nya dengan narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya, sama seperti Dr.